Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini, si pria akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang masih hangat-hangatnya berjudul Darkland, The Return, 2023. Film ini bercerita tentang seorang narapidana yang sengaja dilepaskan untuk memberantas kelompok gangster. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru. Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, memperlihatkan iring-iringan mobil agen federal yang sedang membawa seorang pemuda gangster ke pengadilan. Diketahui pemuda gangster tersebut akan menguak semua kejahatan kelompoknya sendiri. Sesampainya di dekat gedung pengadilan, terlihat ketua agen federal bernama Helen terus menjaga pemuda tersebut. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba si pemuda gangster itu dihabisi entah oleh siapa. Adegan berpindah ke penjara, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Jet yang baru saja bangun. Siang harinya, ketika Jet sedang asyik bermain catur, ia melihat seorang napi yang sedang dibuli oleh para napi lain. Jet yang merasa kasihan, menghampirinya dan mengajak napi yang sedang dibuli itu untuk bermain catur dengannya. Sontak, para pembuli yang takut kepada Jet hanya diam saja. Di sini, Jet mengatakan agar napi tersebut segera beradaptasi dengan lingkungan penjara. Keesokan harinya, Jet dibawa oleh petugas sipir ke sebuah ruangan karena telah ada orang yang menunggu Jet. Ternyata, orang tersebut adalah Helen, si ketua agen federal. Di sini, Helen menjelaskan kalau ia sedang berusaha menguak semua kejahatan dari seorang ketua gangster bernama Mudir. Helen juga bercerita kalau kemarin ia sempat menangkap anak buah Mudir yang akan bersaksi di pengadilan. Namun, sayangnya anak buah Mudir dihabisi tepat di dekat gedung pengadilan, yaitu kejadian yang sebelumnya kita lihat. Mendengar cerita tersebut, Jet bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Helen menjawab kalau ia akan membebaskan Jet asalkan Jet mau menjadi mata-mata Helen dalam menguak semua kejahatan Mudir. Helen juga tahu kalau Jet sekarang pasti rindu dengan istri dan putranya karena Jet sudah lama mendekam di dalam penjara. Kemudian, Helen akan menunggu jawaban dari Jet. Setelah kembali ke dalam sel, terlihat Jet terus memandangi foto putranya yang membuat Jet berpikir untuk menerima tawaran dari Helen. Keesokan harinya, Helen kembali menemui Jet dan bertanya apakah Jet bersedia atau tidak. Jet menjawab bersedia. Kemudian, Helen menjelaskan kalau sebelum dibebaskan dari penjara, Jet harus menarik dulu perhatian dari seseorang bernama Adil. Karena dari Adil lah Jet nantinya bisa bergabung dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh Mudir. Adil adalah salah satu tangan kanan Mudir yang juga mendekam di penjara ini. Kemudian, saat di lapangan penjara, Jet berpikir bagaimana cara ia menarik perhatian Adil. Hingga pada akhirnya, Jet nekat menghajar pria yang merupakan anak buah Adil. Segera petugas sipir menghentikan Jet dan memasukkannya ke sel isolasi. Beberapa hari setelah itu, Jet pun dikeluarkan dari sel isolasi dan Adil segera mendatangi Jet. Di sini, Adil bertanya kenapa dia tiba-tiba menghajar anak buahnya. Jet menjawab kalau ia sedang gabut karena sebentar lagi ia akan dibebaskan dari penjara. Sementara Jet tidak mempunyai pekerjaan apapun saat keluar nanti. Mendengar hal itu, Adil yang sudah tahu akan kebrutalan Jet selama di sini mencoba menawari pekerjaan untuk Jet saat nanti bebas dari penjara. Namun dengan syarat Jet harus menghabisi seorang napi yang berada di sel 157. Jet yang tidak bisa menolak pun setuju dengan syarat tersebut. Malam harinya, Jet terlihat berjalan ke sel nomor 157 dan tanpa ragu menghabisi orang di sana sesuai dengan perintah Adil. Sejak saat itu, Jet sekarang terus bergaul dengan kelompok Adil dan tunduk kepada semua perintahnya.
Singkat cerita, Jet akhirnya dibebaskan dari penjara dan nanti malam ada orang suruhan Adil yang akan menjemput. Setelah keluar dari penjara, Jet mencoba menemui sang istri di tempat kerjanya. Namun, betapa terkejutnya Jet saat melihat sang istri yang sekarang tengah mengandung anak orang lain. Di sini, istrinya mengatakan kalau ia sudah menikah lagi karena Jet terlalu lama mendekam di dalam penjara. Mendengar hal itu, Jet pura-pura tegar dan mengatakan kalau ia hanya ingin bertemu dengan putra mereka. Si istri menjawab kalau Jet bisa menemuinya pada esok hari. Malam harinya, Jet dijemput oleh beberapa orang suruhan Adil. Namun, ketika sudah berada di dalam mobil, tiba-tiba seseorang bernama Jimmy mengatakan kalau ia adalah salah satu tangan kanan Mudir, si ketua gangster, dan apabila Jet sampai ketahuan berkhianat, maka Jimmy tidak akan segan menghabisinya. Setelah itu, Jet pun kembali diturunkan dari mobil. Keesokan harinya, Jet mendatangi rumah mantan istrinya. Ia juga sempat berkenalan dengan seorang pria yang merupakan suami baru mantan istrinya. Kemudian, pada akhirnya Jet bisa bertemu dengan sang putra yang sudah lama ia tinggalkan. Tampak mereka sangat canggung karena sang putra baru pertama kalinya bertemu dengan ayah kandungnya. Mest til min far hjalp mig lidt. Det var mange ting. Nej, jeg vil ikke have det tilbage. Det er dine sko. Vil du prøve? Setelah itu, Jane pergi ke galeri seni untuk kembali bertemu dengan Helen, si ketua agen federal. Di sana, Helen mengatakan kalau Jet harus segera menguak semua kejahatan Mursi, ketua gangster, agar Jet bisa hidup tenang seperti dulu. Kemudian, Helen juga memberikan peralatan seperti GPS dan alat perekam. Malam harinya, saat Jet sedang berada di apartemen, tiba-tiba ia didatangi oleh Jimmy, si tangan kanan, yang meminta Jet agar segera ikut dengan mereka. Ketika naik ke dalam mobil, Jet langsung dipasangkan penutup kepala dan pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, penutup kepala itu akhirnya dibuka dan ternyata Jet diminta untuk mengobati luka tembak di kaki salah satu anggota gangster. Diketahui, Jet ini dulunya adalah seorang dokter bedah yang cukup terkenal. Kemudian, saat ia terus saja nyerocos, Jet meminta Jimmy dan yang lain untuk keluar agar ia bisa fokus mengoperasi luka tembak tersebut. Hvad hedder du? Jeg skal nok hjælpe ham. Når jeg opererer, så de har et projektil i såret, og han bløder. Namun, Jimmy yang mendengar hal itu langsung menodongkan pistolnya kepada Jet sambil mengatakan kalau Jet tidak berhak mengatur mereka. Yang langsung menghentikan keributan tersebut adalah Mudir, yang menuruti perintahnya dengan menyuruh semua orang untuk keluar sementara Mudir tetap akan di sini karena anggota gangster yang terluka itu adalah keponakannya. Dengan pengalamannya sebagai dokter, Jet akhirnya berhasil mengeluarkan peluru di kaki keponakan Mudir. Kemudian, Mudir pun mengucapkan terima kasih kepada Jet karena Jet telah menolong si keponakan. Beberapa hari setelah itu, diperlihatkan kelompok Mudir, termasuk Jet, yang sedang mendatangi kelompok gangster lain. Diketahui kelompok yang selain itu dipimpin oleh seorang pria bernama Boba. Di sini, Mudir bertanya kepada Boba apakah kelompok Boba ingin memulai perang dengannya. Boba menjawab kalau ia hanya ingin berbisnis dan sebaiknya mereka mengurus bisnis masing-masing tanpa ada yang mengganggu. Boba juga meminta maaf karena sebelumnya ia telah menembak kaki keponakan Mudir. Hal itu terjadi karena keponakan Mudirlah yang ingin menembaknya duluan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Mudir menyuruh Boba untuk berbisnis di sebelah timur namun tetap harus membayar pajak kepada dirinya. Får lov til igen, så. Har du nogle problemer med noget gæt? Opgaver til dig, så du kommer på benene igen? Hvad hjælpe, så? Kemudian kelompok Mudir pun pulang untuk nongkrong di tempat biasa mereka nongkrong. Sesampainya di sana,
terlihat Jet yang sekarang sudah mulai akrab dengan sebagian anak buah Mudir. Tak lama dari itu, Jet dibuat terkejut setelah melihat kalau tetangganya dulu sekarang menjadi salah satu anak buah Mudir. Orang ini bernama Didi dan Jet kenal dengan orang tua Didi. Kemudian, Mudir mengatakan kalau Didi ini adalah salah satu kurir terbaiknya dalam peredaran barang haram. Setelah itu, Mudir menyuruh Jet untuk keluar karena ada tugas yang harus Jet kerjakan. Ketika sudah keluar, diam-diam Jet menaruh GPS di mobil. Tak lama, Jimmy, si tangan kanan, datang dengan satu anak buahnya yang bernama Michael. Di sini, Jimmy meminta Jet dan Michael untuk mengambil barang haram di suatu tempat yang sudah dibungkus dengan sebuah pot bunga. Pulangnya, mereka berdua harus mengambil jalan yang berbeda. Sebelum pergi, Jimmy mengatakan kepada Jet apabila Jet sampai gagal maka Jimmy akan langsung menghabisinya. Singkat cerita, Jet dan Michael akhirnya sampai di tujuan. Michael mengambil satu pot bunga yang berisi barang haram dan ia akan pergi terlebih dahulu. Lalu ketika Jet baru saja mengambil pot bunganya dan ia juga akan pergi, tiba-tiba dalam keadaan terjatuh, Jet sempat menaruh GPS di mobil mereka. Lalu setelah mereka pergi, Jet terpaksa mengikuti mereka yang ternyata GPS-nya mengarah ke markas milik gangster Boba. Di sini, Jet mengatakan kepada anak buah Boba kalau ia ingin bertemu dan mengambil kembali pot bunga yang telah mereka curi. Karena Jet seorang diri, mereka pun mengizinkan Jet untuk masuk. Setibanya di dalam, Boba sangat kagum dengan nyali Jet yang berani mendatangi markasnya walaupun hanya sendirian. Namun, Boba mengatakan kalau nyali saja tidak cukup karena Boba akan segera menghabisi Jet. Kemudian, setelah itu, Jet pun berusaha kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jet kembali ke markas Mudir. Di sini, Jet menjelaskan kalau ia terlambat datang karena barang yang seharusnya ia bawa sempat dirampok oleh kelompok Boba. Mendengar hal itu, Mudir tidak langsung percaya dan Jet harus bisa membuktikannya. Jet dengan segera mengeluarkan sebuah pistol milik Boba yang sebelumnya ia rampas. Pada akhirnya, Mudir pun percaya dengan Jet dan mereka akan segera memulai peperangan dengan kelompok Boba. Keesokan harinya, Jet kembali menemui Helen untuk memberikan semua bukti rekaman yang telah Jet kumpulkan. Lalu, Jet bertanya apakah semua bukti ini sudah cukup untuk menangkap Mudir. Helen menjawab belum, dan Jet harus terus menjadi mata-matanya sampai ia berhasil meringkus Mudir. Tak sengaja, ia bertemu dengan Didi yang merupakan tetangganya dulu. Di sini, jadi kesal kepada Didi yang sekarang malah menjadi bagian dari kelompok gangster. Ia meminta Didi untuk segera keluar dari gangster apabila ada kesempatan. Kemudian, Didi meminta tolong kepada Jet karena barang haram yang sedang ia edarkan malah tidak dibayar oleh konsumennya. Apabila sampai Mudir tahu, maka Didi pasti akan disiksa. Mendengar hal itu, Jet segera mendatangi konsumen tersebut. Lalu setelah bertemu, Jet langsung memaksa konsumen itu agar secepatnya membayar sebelum Jet menghabisinya. Han er klar på mandag. Hvad for noget i morgen? Tak for det. Beberapa hari kemudian, terlihat Jet dan keponakan Mudir diperintah untuk mengantarkan sebuah paket barang haram ke suatu tempat. Namun, ketika mereka di dalam mobil, tiba-tiba kelompok Boba datang dan langsung menyerang keponakan Mudir. Dengan masuk ke salah satu toko, di sisi lain Helen yang ternyata sedang mengawasi mereka langsung ikut bertindak untuk melindungi Jet. Hingga di suatu kesempatan, tak sengaja Jet bertemu dengan Helen. Di sini Helen mengatakan kalau Jet harus berhati-hati dan ia yang akan membereskan kelompok Boba. Ternyata percakapan tersebut didengar dan dilihat oleh Didi. Singkat waktu, Jet dan Didi kembali ke markas. Mudir sekarang mulai curiga kalau salah satu anggotanya pasti sudah ada yang berkhianat, karena tidak mungkin kelompok Boba dan polisi sampai mengetahui rencana pengiriman mereka.
Vi har fundet en fucking sender i Modirs bil. Overhørt det fra ham, jeg tror ikke, jeg siger det til dig med det samme. Keesokan harinya, Mudir dan beberapa anak buahnya mendatangi sebuah tempat yang biasa mereka gunakan untuk menyiksa. Ketika sudah di dalam, ternyata Mudir sudah tahu kalau pengkhianat di dalam kelompoknya adalah Michael. Di sini Mudir memaksa Michael untuk berkata jujur apakah Michael adalah seorang pengkhianat. Awalnya Michael mengatakan tidak, hingga Mudir menyuruh Jimmy dan Jet untuk menyiksa Michael. Setelah mendapatkan banyak siksaan, akhirnya Michael mengaku kalau ia yang sudah membocorkan informasi mengenai pengiriman barang haram kepada kelompok Boba. Michael terpaksa melakukan hal itu karena kelompok Boba sudah mengancam ibunya. Kemudian Mudir kembali bertanya apakah Michael yang sudah menaruh GPS di mobil serta bersekongkol dengan polisi. Michael tidak mengaku dan bersumpah kalau ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun karena Mudir tidak percaya, pada akhirnya Michael pun segera dihabisi. Hold lidt lav profil, ikke? Setelah itu, Jet pergi menemui Helen untuk kembali memberikan bukti rekaman suara yang sudah ia dapatkan. Dia juga bercerita kalau Mudir sedang akan merekrut para pemuda untuk dijadikan anak buahnya. Untuk itu, Jet meminta Helen agar segera menangkap Mudir sekarang juga, dan ditambah ia yakin sebentar lagi penyamaran Jet akan segera terbongkar. Mendengar hal itu, Helen tetap menyuruh Jet untuk bertahan sampai waktu yang tepat. Ia pasti akan meringkus Mudir. Så løb jeg ned i kælderen, og så... Er der noget, du skjuler, det? Hey! Keesokan harinya, terlihat Jet dan putranya sedang bermain wahana bersama. Ternyata sekarang Jet sudah mulai dekat dengan putranya tersebut. Mereka juga mencoba banyak permainan yang membuat putra Jet begitu senang. Ja? Sementara di sisi lain, ternyata Didi sedang diinterogasi oleh Mudir. Mudir meminta Didi untuk menjelaskan bagaimana ia dan Jet bisa lolos dari serangan kelompok Boba kemarin. Padahal Mudir tahu kalau saat kejadian, Didi dan Mudir masuk ke dalam toko dan seharusnya mereka berdua terjebak di sana. Didi akhirnya mengatakan kalau waktu itu ada polisi yang menyelamatkan mereka berdua dan polisi tersebut sempat mengobrol dengan Jet. Mendengar cerita itu, akhirnya Mudir sadar kalau selama ini Jet adalah mata-mata agen federal. Adegan berpindah ke Jet dan putranya yang baru saja hendak pulang. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh kelompok Boba. Kemudian mereka tentu berencana akan menghabisi Jet yang adalah seorang mata-mata. Beruntung, Jet berhasil mengelabui mereka dan segera membawa putranya pulang ke rumah mantan istri. Sebelum putranya diturunkan, Jet meminta maaf karena selama ini ia tidak menjadi seorang ayah yang baik. Setelah itu, ketika Jet hendak pulang, ia pun segera menghubungi Helen untuk memberitahu kalau penyamarannya sekarang sudah terbongkar. Namun tiba-tiba mereka segera memasukkan Jet ke dalam mobil dan akan segera membawa Jet ke tempat penyiksaan. Sesampainya di sana, Mudir ingin berbicara terlebih dahulu dengan Jet lewat telepon sebelum Jet dihabisi. Mudir mengatakan lewat telepon kalau ia sangat kecewa dengan Jet yang telah berani mengkhianatinya. Namun akibat dari itu, maka Mudir pasti akan menghabisi putra Jet termasuk mantan istrinya. Mendengar hal tersebut, Jet memohon untuk tidak melibatkan mereka dalam urusan ini, tapi sayang, Mudir tetap akan melakukannya. Setelah itu, Jimmy mengatakan kalau Mudir pasti akan menugaskan dirinya dalam membantai keluarga Jet. Maka dari itu, Jimmy bertanya apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan. Terlihat Jet yang terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya secara diam-diam. Hingga di suatu kesempatan, pada akhirnya Jet berhasil menghabisi Jimmy. Kemudian Jet bergegas pergi ke markas Mudir untuk membantai semua orang yang ada di sana. Sesampainya di markas, Jet langsung menghabisi satu orang yang ada di luar. Lalu ia masuk ke dalam dan kembali menghabisi semua anak buah Mudir. Ketika Jet sampai di ruangan atas, ternyata Mudir tidak ada di sana dan Jet hanya bertemu dengan segerombolan remaja yang baru saja direkrut Mudir untuk menjadi anak buahnya. Di sini Jet merampas pistol mereka lalu menyuruh mereka untuk segera pulang termasuk Didi.
Hingga setelah para remaja itu pergi, tiba-tiba Mudir muncul dan sempat menembak kaki Jet. Ketika Mudir akan benar-benar menghabisinya, ternyata Didi kembali sambil menodongkan pistol ke arah Mudir. Didi sekarang sadar kalau ia telah masuk ke jalan yang salah. Lalu bersamaan dengan itu, pada akhirnya Mudir tewas di tangan Jet. Setelah kejadian itu, Jet meminta Didi untuk berjanji kalau Didi jangan sampai pernah lagi masuk ke dunia gangster. Film pun berakhir tamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bioskop Hits harus lanjut menceritakan Jet sebelum Jet masuk ke penjara? Kalau lanjut, komen di bawah. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bioskop Hits.